Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Kamri Andani dari kelas 5B Prodi Pendidikan Luar Biasa IKIP PGRI Jember. Di sini saya akan meresum konsep bina diri, bina gerak, dan fisioterapi. Yang pertama saya akan meresum tentang bina diri. Tujuan bina diri ialah untuk melatih mengembangkan kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam kemandirian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, program bina diri. Program bina diri untuk anak berkebutuhan khusus merupakan serangkaian kegiatan, pembinaan, dan latihan yang dilaksanakan oleh guru yang profesional dalam pendidikan khusus. Bina diri di sini adalah sebuah usaha untuk membangun diri anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan di keluarga, sekolah, dan masyarakat, sehingga terwujud suatu kemandirian dalam kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan merawat diri. Kebutuhan merawat diri ini meliputi kemampuan memelihara tubuh seperti mandi, menggosok gigi, memelihara kesehatan, serta keselamatan diri. Yang kedua, kebutuhan menolong diri. Kebutuhan menolong diri meliputi membersihkan tempat tidur, memasak, mencuci pakaian, dan aktivitas lainnya. Yang ketiga, kebutuhan komunikasi. Kebutuhan komunikasi meliputi komunikasi ekspresif, yaitu menjawab nama dan identitas keluarga, serta komunikasi reseptif. Komunikasi reseptif yaitu memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Yang keempat, kebutuhan sosialisasi. Kebutuhan sosialisasi meliputi keterampilan bermain, berinteraksi, partisipasi kelompok, dan mampu menghargai orang lain. Yang kelima, kebutuhan keterampilan hidup. Yang keenam, kebutuhan mengisi waktu luang. Yang ketujuh, kebutuhan mengurus diri. Kemudian saya akan membahas tentang bina gerak. Pengertian gerak adalah proses perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk mencapai tujuan. Gerak manusia adalah suatu proses yang melibatkan sebagian atau seluruh bagian tubuh dalam satu kesatuan yang menghasilkan suatu gerak statis di tempat dan gerak dinamis berpindah tempat. Gerak manusia dalam kehidupan merupakan suatu rangkaian yang mengalir dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Untuk menghasilkan gerak, otot bekerja sama berpasang-pasangan. Otot itu terdiri dari dua jenis, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Kemudian, proses terjadinya gerak. Proses terjadinya gerak pada manusia dimulai dari adanya stimulus yang diterima oleh reseptor yang terjadi dari panca indera, lantas dibawa oleh syaraf-syaraf sensorik menuju ke otak. Stimulus tersebut diolah di otak, lalu memberikan balikan melalui syaraf motorik ke alat-alat gerak atau efektor seperti otot, tulang, dan sendi, sehingga manusia dapat bergerak. Kemudian macam-macam gerak. Macam-macam gerak ada dua macam, yaitu gerak yang disadari yang prosesnya melalui otak, dan gerak yang tidak disadari yang prosesnya tidak melalui otak, melainkan melalui sumsum tulang belakang. Kemudian prinsip gerak. Prinsip gerak yang pertama dimulai dari bagian proksimal ke bagian distal, dan yang kedua dimulai dari sikap fleksi menuju sikap ekstensi. Kemudian gerak dasar tubuh dan cara kerja otot. Gerak dasar tubuh dimulai dari gerakan telentang, miring, tengkurap, berguling, merayap, merangkak, duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. Kemudian gerakan manipulatif. Gerakan manipulatif adalah gerakan yang memerlukan koordinasi dengan ruang dan benda di sekitar. Dan gerakan non manipulatif adalah
gerakan yang dilakukan tanpa menggunakan alat dan dapat berpindah tempat. Kemudian jenis-jenis gerak menurut pergerakan sendi. Yang pertama, fleksi, yang kedua, ekstensi, yang keempat, aduksi, yang keempat, Kemudian jenis-jenis gerakan menurut pergerakan sendi. Yang pertama, fleksi, yang kedua, ekstensi, yang ketiga, aduksi, yang keempat, abduksi, yang kelima, rotasi, dan yang keenam, sirkumduksi. Kemudian jenis gerakan menurut jumlah otot yang bergerak. Yang pertama, gerakan kasar. Gerakan kasar yang dilakukan oleh banyak otot. Yang kedua, gerakan halus. Gerakan halus adalah gerakan yang dilakukan oleh sedikit otot. Kemudian kelainan gerak. Yang dimaksud dengan kelainan gerak adalah kelainan komponen alat gerak yang terdiri dari otot, tulang syaraf, serta pembuluh darah, dan kelainan pola gerak akibat kelainan dari komponen tersebut dapat terjadi secara bawaan sakit dan trauma ruda paksa. Kemudian intervensi pada anak spina bifida. Penanganannya dengan cara memberikan latihan-latihan gerak yang bersifat gentle, yaitu gerak pasif dan gerak asisted. Kemudian yang kelima, intervensi pada anak flatfoot. Intervensi pada anak flatfoot penanganannya dengan cara mengulur atau stretching. Struktur dorsum pedis dilakukan. Ya Allah, ibu ini saya kira. Yang keempat, intervensi pada anak spina bifida. Cara penanganannya dengan cara memberikan latihan-latihan gerak yang bersifat gentle, yaitu gerak pasif dan gerak asisted. Kemudian yang kelima, intervensi pada anak flatfoot. Penanganannya dengan cara mengulur atau stretching. Struktur dorsum pedis dilakukan selama 5 menit dan lain-lain. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang fisioterapi. Fisioterapi merupakan pelayanan yang ditujukan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, pelatihan fungsi komunikasi. Anak-anak yang mengalami gangguan dalam kategori cerebral palsy, mereka akan bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, mereka membutuhkan rehabilitasi. Rehabilitasi yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan anak berkebutuhan khusus ke dalam masyarakat, sehingga berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk diri sendiri dan orang lain dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki. Cerebral palsy adalah suatu keadaan di mana terjadi kerusakan atau gangguan pada susunan syaraf pusat saat masa pertumbuhan anak. Gangguan tersebut mempengaruhi sistem dan menyebabkan anak memiliki keseimbangan buruk dan pola gerak abnormal. Gangguan yang timbul secara medis dapat diatasi dengan rehabilitasi. Dan tenaga kesehatan yang membantu rehabilitasi medik salah satunya adalah fisioterapi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.